Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Dekbus. Dahulu, karoseri Adiputro mengeluarkan beragam varian bodi di periode yang sama. Contohnya, Batch, Neoplan, dan Turismo. Kemudian ada Setra dan Sprinter. Namun, sekarang hanya Jetbus. Dari bus tingkat sampai kategori bus kecil, semuanya Jetbus. Jetbus, Jetbus, dan Jetbus. Pada video kali ini, saya akan menguraikan evolusi Jetbus dari masa ke masa yang sudah hampir 10 tahun melalang buana di dunia otobus Indonesia. Jetbus 1 atau Jetbus generasi pertama. Saya tebak, reaksi kalian saat melihat Jetbus pertama dirilis yang saat itu dimiliki oleh PO Kerup adalah sedikit kecewa dengan lampu depannya yang tak segarang produk pendahulunya. Apalagi kalau bukan New Marco Polo. Jetbus alias Jetro Kusumo Bus yang tak lain merupakan arti dari brand name Jetbus saat ini. Jetro Kusumo merupakan nama keluarga pendiri karoseri yang didirikan di Malang ini. Jetbus senantiasa tersenyum, meskipun selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Jetbus yang dirilis pertama kali merupakan Jetbus non-HD yang memiliki tinggi sekitar 3,6 meter yang dimiliki oleh PO Kerup Pariwisata. Eksteriornya saat itu memiliki fog lamp yang terlihat sporty. For your information, model fog lamp di seri ini ada dua, yaitu sporty dan standar. List blackout di pinggiran kaca yang lebih tebal daripada New Marco Polo menjadi ciri khas utama Jetbus. Perbedaan lainnya antara Jetbus dan New Marco Polo pada seri ini hanyalah di bagian lampu depan, lampu belakang, dan kisi-kisi udara mesinnya. Bagian lain seperti dashboard, louver AC, dan desain kaca belakang masih sama dengan New Marco Polo. Pada tahun 2011, di ajang Indonesia International Motorsport, karoseri Adiputro merilis Jetbus HD Diamond Class. Perubahan desain lainnya mulai dari louver AC sampai bentuk kaca belakang dalam tanda kutip Diamond Class dengan sasis Mercedes-Benz OH 1526. Bus ini kemudian dibeli oleh seorang konglomerat di pulau seberang. Jetbus dengan kaca belakang Diamond Class pertama kali itu kabarnya menjadi bus pribadi di perusahaan tambang di Martapura setelah sebelumnya dipamerkan di ajang IIMS 2011 dan dikeluarkan kurang dari 1 tahun sejak varian Jetbus pertama diperkenalkan. Kata Diamond Class saat ini menjadi nama panggilan untuk seri Jetbus selanjutnya. Jetbus 1 pada seri ini mempunyai banyak custom. Pada bagian muka, custom bisa dilakukan dengan menambah fog lamp maupun mengubah desain fog lamp. Pada bagian samping, perubahan Jetbus Diamond Class terlihat di posisi kaca geser pengendara yang terletak di tengah, tidak di atas seperti seri sebelumnya. Pada Jetbus 1 ini, ada beberapa momen dalam tanda kutip yang pertama. Apa saja itu? Disimak ya. Yang pertama, PO pertama dengan Jetbus sasis Hino RN adalah PO Sinarjaya. Pemilik pertama Jetbus OH 1830 adalah PO Safari Dharma Raya, sedangkan
Plus inilah, ketinggian body bus semakin menjadi-jadi. Manusia seolah tidak pernah puas dengan tinggi bus yang sudah ada, apalagi didukung oleh perkembangan infrastruktur yang semakin masif, jalan semakin mulus, dan keterhubungan antar daerah menjadi semakin bagus. Kemudian, ada varian SHD atau Super High Deck dengan sasis Scania K360iD yang sekarang menjadi milik PO Pandawa 87 dengan tinggi sekitar 3,85 meter. Dan varian SDD yang sekarang dimiliki oleh Sympathistar dengan tinggi 4,18 meter. Di era Jetbus 2 Plus ini juga, tren spion cangkul mulai menjamur. Spion tanduk yang dahulu ramai dipakai di bodi Jetbus 2 mulai digantikan oleh spion cangkul pada Jetbus 2 Plus. Tetapi, yang unik adalah ada produk Jetbus 2 Plus yang masih memakai spion tanduk loh. Terlihat gede banget. Seperti biasa, karoseri Adiputro sukses menjadi trendsetter melalui produk Jetbus 2 Plus-nya. Hingga akhirnya, karoseri Adiputro mengeluarkan produknya yang fenomenal sampai saat ini, yaitu Jetbus 3. Sebelum dirilis, beredar foto unit Jetbus 3 di sosial media yang terkesan aneh, namun lucu, saat sedang proses perakitan di karoseri Adiputro, Malang. Saat itu, banyak yang berspekulasi bahwa Jetbus 3 akan menjadi seri Jetbus yang paling lucu. Namun, dugaan yang timbul karena distorsi efek pengambilan foto ini adalah salah total. Jetbus 3 malah menjadi salah satu trendsetter desain bus di Indonesia, bahkan di dunia, melalui lampu yang dipakai. Hal yang paling dikagumi saat itu adalah logo Type Adiputro sebagai embos timbul di lampu depan dan lampu belakangnya, serta desain dashboard yang berubah total. Desain dashboard Jetbus 3 ini sering kali disamakan dengan desain dashboard mobil Toyota Innova Reborn. Seketika, foto-foto hal seperti itu ramai di media sosial saya. Di awal rilisnya, Jetbus 3 masih memakai desain topi atau bando yang sama dengan Jetbus 2 Plus. Tetapi, topi atau bandonya ini mempunyai ukuran yang lebar yang cocok untuk dipasangi stiker nama PO maupun julukan. Tidak hanya itu, louver AC pada Jetbus 3 generasi pertama juga masih menggunakan hasil warisan dari Jetbus 2 Plus. Tak berselang lama, terbitlah Jetbus 3 Plus dengan perubahan yang cukup signifikan. Pada bagian muka, yang berubah adalah desain fog lamp dan desain topinya, sehingga menghasilkan rasa yang lebih sporty. Pada bagian samping, ujung dari selendangnya bertambah panjang, seolah mengesankan bus ini semakin aerodinamis. Sedangkan bagian dalamnya, perubahan terlihat di bagian louver AC, yang semakin terkesan modern dengan fasilitas default berupa USB port charger tiap unit louver AC, dan ditambah dengan embos timbul logo Type Adiputro di tiap unit louver AC-nya. Intinya, louver AC pada Jetbus 3 Plus ini menggambarkan suasana malam yang syahdu, namun memiliki banyak tenaga yang disalurkan untuk sebuah kepuasan. Di era Jetbus 3 Plus juga terbit varian baru, yaitu Jetbus 3 Plus UHD atau Ultra High Decker dengan tinggi total sekitar 4 meter dan tinggi bagasi sekitar 1,6 meter, dan Jetbus 3 Plus STD Voyager yang bisa mengangkut mobil sedan di dalamnya. Wow! Seri Voyager ini memakai selendang versi baru yang semakin kecil namun jauh lebih tebal. Selendang ini, jika dilihat dari luar, akan membuat Jetbus 3 Plus menjadi semakin gagah. Namun, jika dilihat dari dalam,
Selendang yang dijuluki selendang geprek ini malah membuat penumpang di bangku deret kedua terhalang pandangannya. Setelah terbit UHD, terbit golongan menengah antara HDD dan SHD, yaitu MHD alias Medium High Tech. MHD ini terbit sebagai jawaban dari perusahaan otobus yang membutuhkan bagasi yang lapang, namun dengan biaya yang cukup rendah. Varian dengan tinggi sekitar 3,8 meter ini umumnya dipakai oleh sasis Mercedes-Benz OH1626 karena tipe sasisnya yang sudah space rem menyebabkan bagasi bisa tembus. Selain hadir dengan selendang baru yang ternyata juga sudah mengalami perubahan desain, di bagian stainless chrome-nya, desain topi dan bumpernya juga baru. Desain topi terbaru ini terlihat semakin gahar dengan list stainless chrome-nya yang membentuk bentukan tanduk. Sedangkan desain bumpernya menjadi lebih semakin manis dengan lekukan yang seirama dengan fog lamp-nya. Banyak yang bilang kalau ini malah mirip sama R3 Dreza, tapi saya rasa enggak ah. Nah, dengan serangkaian perubahan yang masif terjadi di JetBus 3 Plus ini, apakah ini isyarat akan lahirnya JetBus 4? Well, kita tunggu saja. Yang jelas, saya mah masih suka banget sama JetBus 3 Plus versi terbaru ini. Nah, bagaimana Sobat Dekbus? Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Silakan bagikan informasi ini jika bermanfaat. Silakan ceritakan kepada saya melalui sosial media apabila ada yang tidak sependapat. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!